Sobat FTP dimanapun berada, selamat bergabung dan kembali lagi di FTP Podcast pada sesi Binsai atau Bincang Santai nih Sobat. Kali ini bersama aku, Dea sebagai host dan narasumber kita yang keren banget nih Sobat. Di sini aku bareng Kak Bunga Jasmine. Halo Kak Bunga Jasmine. Halo Dea, halo semuanya. Oke, kalau aku boleh tahu nama panggilannya Kak Bunga atau Kak Jasmine nih Kak? Aku biasa dipanggil Bunga. Oke Kak Bunga, apa kabar nih Kak Bunga? Alhamdulillah baik banget. Gimana kabarnya teman-teman juga? Alhamdulillah kita juga baik. Saat ini Kak Bunga lagi sibuk apa nih Kak? Kebetulan sekarang lagi KKN dan lagi sibuk nyusun skripsi juga. Jadi minta doanya buat teman-teman supaya dilancarkan. Oke, Sobat FTP jangan lupa bantu doa Kak Bunga ya, biar lancar. Pasti Sobat FTP bertanya-tanya, siapa sih Kak Bunga ini? Boleh ya Kak sedikit mengulik background dari Kak Bunga sendiri. Oke, thank you atas kesempatannya. Halo semuanya Sobat FTP, kenalin nama aku Jasmine, mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2019. Dan kebetulan di sini sebagai Duta Kampus Universitas Jember 2021. Nah, keren banget bukan narasumber kita kali ini? By the way, kita nggak cuma berdua loh. Di sini ada beberapa Hubeksian yang akan ikut Binsai bareng kita nih. Yang pertama ada Akila. Say hello Akila. Iya, halo Dea. Halo juga Kak Jasmine. Selanjutnya ada Dini. Say hello Dini. Halo Dea, halo juga Kak Bunga. Selanjutnya ada Wisnu. Say hello Wisnu. Halo Dea, halo Kak Bunga. Nah, sayang banget nih Sobat, masih ada Rama, Zidan, dan Mutiara yang lagi berhalangan hadir Binsai bareng kita nih. Semoga di episode selanjutnya bisa hadir bareng kita ya Sobat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait personal branding nih Kak Bunga. Di mana personal branding ini ilmu yang sangat penting untuk semua kalangan, khususnya Sobat FTP yang memasuki lingkungan baru. Nah, kira-kira menurut Kak Bunga sendiri apa sih personal branding itu Kak? Hey, thank you semuanya buat pertanyaannya. Menurut aku personal branding ini cara kita mengemas diri kita untuk dilihat oleh orang lain. Jadi kita mau mengemas diri kita seperti apa, yang tujuannya supaya orang lain itu mengenal kita sesuai apa yang kita mau. Kayak gitu sih personal branding. Nah, itu tadi penjelasan mengenai personal branding menurut Kak Bunga, Sobat FTP. Selanjutnya nih Kak Bunga, gimana sih caranya kita agar sadar dan tahu bahwa kita tuh harus berproses serta mempunyai personal branding yang baik? Ngomong-ngomong masalah proses nih ya, gimana sih caranya kita beradaptasi nih sama proses? Caranya yaitu kita harus yakin kalau diri kita ini harus lebih baik dari versi diri kita sebelumnya. Minimal sehari sebelumnya. Kita harus terus evaluasi dan terus memperbaiki diri supaya kedepannya kita bisa lebih baik, tidak usah membandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa saya yang hari ini sudah lebih baik daripada saya yang kemarin? Kayak gitu sih. Jadi dengan kita sadar bahwa kita harus lebih baik setiap harinya, kita jadi punya keinginan untuk memperbaiki personal branding kita itu sendiri. Kayak gitu sih Dea. Oke Sobat FTP, jadi kita harus berproses untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kan eranya udah berubah nih Kak, dan tidak sedikit kegiatan yang dialihkan dari online, offline, ataupun hybrid Kak. Dari Kak Bunga sendiri nih, gimana tips and trik menyesuaikan personal branding diri sendiri di era yang masanya cepat berubah seperti saat ini nih Kak? Oke, kita ini sebagai manusia tidak pernah berhenti dari kata belajar. Jadi kita harus terus belajar, kita harus tetap berprogres, berproses, dan adaptif. Jadi kita harus jadi manusia yang adaptif nih. Selain kita punya tumpuan, kita punya satu karakter yang kita mau bangun. Misal aku sendiri nih, aku punya satu tumpuan nih, aku mau jadi pribadi yang
personal brandingnya yang misal tekun gitu. Nah, tapi kita nggak boleh terlalu kaku. Kita nggak boleh terlalu kaku untuk selalu stay in the track gitu. Jadi kita harus tetap adaptif terhadap perubahan. Misal kayak kemarin nih, online ke offline atau offline ke online. Ya kita harus tetap adaptif. Gimana caranya kita tetap bisa memperbaiki diri dengan situasi yang ada. Kayak gitu. Jadi kuncinya punya satu pegangan tapi tetap harus adaptif. Kayak gitu kurang lebihnya sih. Oke, Kak Bunga, Sobat FTP. Kalau kalian ingin mempunyai personal branding yang baik, jadi tentukan karakter yang ingin ditonjolkan dan kalian juga harus memiliki sifat adaptif agar tidak kaku pada karakter tersebut. Nah, selanjutnya nih Kak Bunga, bagaimana cara kita untuk mengenalkan personal branding diri sendiri pada lingkungan, khususnya lingkungan organisasi nih Kak Bunga? Oke, ngomong-ngomong soal organisasi ya, kebetulan sudah cukup banyak organisasi yang pernah aku ikutin dan kebetulan sekarang lagi aktif di BEM Fakultas juga. Jadi sedikit paham mengenai organisasi, di mana organisasi ini kan terdiri dari banyak orang, dari banyak karakter, dari banyak manusia, tapi tetap satu tujuan dan satu visi misi. Oleh karena itu, kita juga harus sebagai masing-masing individu nih pasti punya karakter masing-masing kan, kita nggak mungkin sama satu sama lain. Nah di situ kita membangun nih gimana personal branding yang akan kita tonjolkan, yang akan kita tunjukkan ke organisasi ini. Jadi nggak selalu misal aku di luar orangnya suka bercanda ya, tapi di organisasi aku pengen membangun personal brandingnya yang serius. Jadi aku terus-terusan jadi orang yang misal serius gitu. Jadi teman-temanku itu tahu kalau personal branding yang berusaha aku bangun adalah menjadi pribadi yang serius di forum atau di organisasi itu sendiri. Jadi dilakukan terus-menerus, tapi tetap tidak boleh memaksakan, tetap adaptif itu tadi. Nah, dari penjelasan Kak Bunga dapat disimpulkan bahwa kita itu harus melakukan pembangunan karakter secara konsisten. Begitu ya Kak Bunga? Nah, selanjutnya nih Kak Bunga, bagaimana cara membangun personal branding dengan baik dan konsisten, Kak Bunga? Oke, cara membangun personal branding yang baik dan konsisten itu adalah dengan sadar bahwa kita perlu banget mempunyai personal branding yang baik dan juga yang diterima oleh masyarakat gitu. Jadi kita harus mempunyai kesadaran bahwa sebenarnya yang butuh personal branding ini kita sendiri gitu, untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena personal branding ini kan manfaatnya banyak ya. Bisa untuk ke organisasi, bisa untuk ke dunia profesional atau kerja, bisa juga untuk ke lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita memiliki personal branding yang baik, maka lingkungan sekitar kita juga akan di lingkungan sekitar kita juga akan personal brandingnya tuh baik-baik gitu loh. Jadi di kelompok yang sama gitu, karena nggak mungkin kan orang yang sukses, orang yang sudah berpendidikan itu berkumpul dengan orang-orang yang personal brandingnya misal pemalas, terus juga suka menunda pekerjaan kayak tadi. Jadi personal branding yang kalian bangun itu merupakan investasi kalian untuk membangun lingkungan yang lebih baik gitu. Nah, cara membangun personal branding dengan baik itu juga dipengaruhi oleh lingkungan kalian ya Sobat FTP. Nah, selanjutnya nih Kak, saat ini kita kan berada di jenjang perkuliahan nih Kak, di mana kita akan terjun ke dunia profesional atau berkarir. Kira-kira bagaimana pendapat Kak Bunga mengenai hubungan antara personal branding dengan kesuksesan karir nih Kak? Oke, ngomong-ngomong soal karir, di dalam dunia profesional itu personal branding itu merupakan istilahnya kayak citra kita. Jadi gimana kita dilihat gitu. Dan kesuksesan karir dan personal branding itu sejalan dan selaras. Nggak mungkin mereka berseberangan. Karena kalau kita mau jadi orang sukses, kalau kita mau jadi orang baik, kalau kita mau jadi orang yang dihargai, maka kita harus mempunyai personal branding yang menuju ke arah sana. Personal branding yang menunjukkan kalau kita ingin
sukses, personal branding yang menunjukkan bahwa kita ini baik, personal branding yang menunjukkan bahwa kita ini menghargai orang sekitar kita. Jadi, kalau kalian mau dapat karir yang sukses atau jalan ke depannya nanti lebih baik, kalian harus punya personal branding yang menuju ke sana juga. Jadi sejalan, nggak bisa kita berlawanan. Misal kita mau jadi orang yang dihargai gitu, personal branding kita tapi nggak mau mendengarkan orang, nggak mau menghargai orang, mau menang sendiri, itu nggak bisa. Jadi harus sejalan, kayak gitu. Oke, penjelasan dari Kak Bunga sudah cukup signifikan ya teman-teman. Nah, sebelum penutupan masih ada satu pertanyaan dari Sobat FTP nih Kak Bunga. Menurut Kak Bunga, apa sih pentingnya memiliki personal branding pada diri seseorang nih Kak Bunga? Pentingnya personal branding seperti udah aku jelaskan di awal tadi ya, dan selama podcast ini berlangsung, personal branding ini kan kemasan kita, citra kita untuk dilihat orang lain. Jadi penting banget karena kita adalah makhluk sosial ya. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa jadi manusia yang apa-apa sendiri gitu. Kita butuh orang lain, kita butuh lingkungan sekitar kita untuk terus maju, untuk terus hidup ke depan. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana orang ini memandang kita gitu. Jadi kalau kita masa bodoh dengan personal branding kita, misal kita nggak memperbaiki nih, kayak kita udah tahu kita ini orangnya mageran misal, tapi kita nggak memperbaiki ke depannya, dan seterusnya orang akan lihat kita seperti itu. Maka ke depannya orang-orang akan juga, lingkungan kita juga akan males gitu sama kita. Jadi pentingnya personal branding ini penting banget untuk kehidupan kita, tidak hanya di dunia profesional ya, di kehidupan sehari-hari juga penting, karena kita butuh makhluk sosial, butuh orang-orang lain untuk menjalani kehidupan ini. Kayak gitu. Nah, personal branding ini sangat penting untuk diri seseorang ya Sobat FTP, karena personal branding akan mempengaruhi bagaimana lingkungan kita melihat sisi kita sendiri. Karena tadi pertanyaan terakhir sebelum ke penutupan nih Kak Bunga, mungkin ada pesan dan kesan untuk Sobat FTP, silakan Kak Bunga. Oke, thank you buat semua Sobat FTP yang udah dengerin podcast ini. Pesan-kesanku sih sedikit dan simpel ya. Terus berprogres dan terus berproses, jangan cepat puas karena di atas langit masih ada langit. Nah, Sobat FTP, jangan lupa pesan dan kesan dari Kak Bunga ya. Dan jangan lupa untuk mengaplikasikan tips and trik personal branding dari Kak Bunga, karena sangat membantu banget nih untuk membangun relationship Sobat FTP sendiri. Terima kasih Kak Bunga telah bersedia menjadi narasumber kita. Sekian FTP Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di next episode Sobat FTP. Bye-bye.